Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bertemu lagi di malam hari yang cerah ini. Kebetulan sekali di surau ini kita kedatangan saudara dari Lampung, dan beliau seorang spiritualis. Dan di samping saya pasti Anda sekalian mengenalinya. Beliau adalah Kang Di, yang disebut atau Mas Agus. Baik, jumpa lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol santai sembari mengopi sambil merokok. Kita mau membahas tentang kebangkitan spiritualis yang ada di Nusantara ini. Mungkin tidak usah panjang kali lebar pembukaannya, kita langsung saja kepada saudara kita yang dari Lampung. Mungkin bolehlah perkenalan dulu di awal-awal. Monggo Kang Mas. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya dari Lampung. Ini tentang perihal mengenai spiritual, ajaran leluhur. Mungkin yang kawan-kawan yang ingin pertanyakan tentang perihal apa, tentang ajaran leluhur Nusantara kita di bumi Nusantara ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Begini Mas, saya Anggi dari Surabaya. Oke, terima kasih waktunya. Saya ada pertanyaan ini Mas. Oke. Bagaimana dulu perjalanan sampean sampai dengan saat ini untuk menemukan jati diri, menemukan bagaimana pencarian Mas Dudung ini dengan dunianya spiritual. Monggo silakan. Kalau laku atau perjalanan hidup tentang laku spiritual mencari jati diri, itu gak semudah yang diucapkan. Banyak rintangan, banyak godaan. Itu sangat berat, gak semudah itu. Jadi kita selaku manusia, kalau ingin kita mengerti tentang spirit hidup atau mengenal Tuhan atau mengenal leluhur kita, itu emang harus nempuh dengan sangat berat sekali. Awalnya Mas, Awalnya ya laku, wisian batin. Karena kalau saya menerangkan ini ada ajarannya yang sulit. Dibilang nggak ada ajarannya, emang laku perjalanan. Jadi perjalanan spiritual Mas Dudung ini memang dimulai atau tidak, atau ada yang mengajari, ada yang Nggak ada yang mengajari, semua itu ada yang menuntun, tapi itu wisik entah itu dari para leluhur, entah dari apa, itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya pengen ngerti aku ini diciptakan dari opo, gunane gawe opo. Nah itu saya pengen itu aja, pengen tahu itu aja. Awal mulanya dari situ saya laku batin perjalanan. Jadi siapa yang enggak mengenal leluhurnya, dia tidak akan pernah mengenal akan Tuhannya. Itu kunci itu. Jadi harus mengenal. Kalau nggak kenal nggak bakal ketemu tentang jati diri kita sebenarnya. Terus bagaimana
langkahnya Mas Dudung ini untuk mendekatkan diri atau mencari leluhurnya supaya sambung kita. Nah itu kembali lagi, satu kita nggak boleh berbicara dusta, bohong, nggak boleh. Itu berani berucap, berani berbuat, itu yang satu. Yang kedua, ya laku prihatin puasa corone ngiket weteng lah. Itu weteng, ya itu semua ada laku tata caranya, ada semuanya ada. Itu kalau menempuh puasa itu sampai berapa hari Mas Dudung? puasa untuk apa itu? Untuk mengenal jati diri, mencari saudaranya, Saudara, sedulur papat lima pantai. itu kan ada tingkatan dasarnya, itu ada tata caranya. Seperti kita dari mulai mandi, dari mulai kita tidur, dari mulai kita membangkitkan saudara-saudara kita, itu yang disebut sedulur papat lima pancer itu tadi, itu ada semua. Itu kita puasa itu melakukan 4 unsur tadi, elemen itu, api, angin, air, tanah, itu harus mengenal 4 unsur ini. Itu setelah itu kita harus ada apa ya, kata itu sesandingan, cuk bakal cara niki apa ya, sesajen itu intinya kita tuh kalau ngundang ada tamu, kalau kita nggak suguhin, kita kan jelas nggak pantas ngono. Itu harus ada itu. Apalagi yang diundang ini Saudara kita saudaranya ya, sendiri. saudara kita sendiri. Itu Nanti umpama kata saudaranya hadir, ini kan diundang ini, Iya. saudaranya hadir datang, itu yang dirasakan bagaimana? Mas kalau Dudung? pertama awal ya, Iya. awal itu setelah saya melakukan sesuci di badan kan, itu di malam waktu kelahiran kita. Itu lelaku puasanya sehari semalam, itu nggak boleh tidur, nggak boleh makan. Itu caranya. Apa diperlukan ruangan khusus atau Khusus tempat yang harus khusus, nggak bisa itu, nggak bisa campur, harus khusus, ada tempat tersendiri di kamarnya itu. jadi di rumah itu ada ruangan tersendiri? untuk- harus ada itu untuk manggil saudara-saudara kita. Itu nanti tuh kalau kita manggil saudara kita, itu yang pertama yang kita rasakan itu getaran, seperti ada gelombang, seperti apa, lindu lah, dari orang Jawa lindu, seperti gempa gitu ya. ya gitu. Itu awal mula itu dia mau datang itu, seperti itu. Dan kalau sudah datang ini saudaranya Iya. ini yang kita undang ini, nanti kita komunikasinya bagaimana dengan saudaranya itu? Iya, kayak kita ini, sesuai kayak kita ini apa? Jadi sangat Iya, kayak kita ini. Jadi sangat nyata ya, Nyata, real ya. real sekali. Jadi kadang ada orang yang ahli pengobatan, ahli ini, tapi kan ada yang kurang pas, karena nggak bisa. Jadi kalau dokter itu nggak pas. Paling gue loro apa, mas kata kok ya, loro apa? Gue ngomong, aku loro weteng, padahal loro wetengmu akhirnya. Padahal teko janjimu dhewe sing kok ingkari. Itu makanya janji gua harus ditepati kan iso. Jadi di kepercayaannya Mas Dudung ini nggak boleh berbohong, Nggak boleh. janji harus ditepati, Iya, harus itu. bersikap kesatria. Harus. Ya ibaratnya cara wong kuno mbiyen kan sabda pendhita ratu. Itu harus pegang kuat. Contoh kecil aja. Ini saya ini dengan Mas apa ini? Karim, Mas Mas Karim ya, contoh ya, contoh kecil aja ini ya. Ini kita Iya. Sharing-sharing aja. Wah, sharing ya. Sharing. Buktikan Santai-santai. ya. Kita santai-santai saja. Mas Karim, kita tak takon iki, tak takon sing ngomong nang awake dhewe. Itu pasti
nggak bisa dibohongi. Dia punya tai lalat itu di kelaminnya. Kalau dia bilang nggak ada, telinga saya ini saya putus. Itu. Sekarang ini Sekarang buktikan. benar Mas Karim. Aku pun juga nggak paham. Oh, nggak paham. Cuman tai lalat ada di ini, di sini. Bukan di situ, di sini sampean. Nggak tahu saya. Nah, sampean boleh periksa sampean. Ini untuk membuktikan loh ya. Oh, karena Ojo tembung jari, Iya. ilmu Jawa iki gak enak tembung jari, ngono. Ini sama-sama sharing. Sharing ya ini. Nah, ini sampean ke belakang, sampean lihat sendiri. Itu. Ini untuk membuktikan bahwa itu kalau saudara kita itu nggak pernah berdusta, nggak pernah bohong. Kalau mulut ini bicara sok ngapusi, tapi lah batin nggak iso diapusi. Si ngomong ngono ki ya dulurmu dhewe. Ngene. Si nek roh aku, dudu aku roh dudu. Manusia itu bohong bisa melihat yang gaib itu bohong. Wis dudoi dulure dhewe asli yang bukakan tabir-tabir seperti itu. Jadi ini proses komunikasinya bagaimana ini? Jadi setelah saudaranya dibangkitkan, Iya. sampean mengenal saudaranya. Iya. Nanti saudaranya itu yang bagaimana terhadap Iya. saudaranya? Ibaratnya Mas Karim? ngene lho. Ren, kan ngasih tahu, Hmm. apa tontonan apa itu? Apa kelakuan itu? Apa? Sing ngomong kan dulure dhek, sing ngomong ning tengah. Ngono. Jadi Tapi aku iso ero. Apa saudara- sing enek ning rahasiane awake dhewe kan ngono. Jadi saudaranya Mas Karim. Mas Karim ini yang bilang kepada saudaranya Iya. sampean. Ya itu bisa dibuktikan, bisa dilihat. Monggo ke belakang sama orang berdua. Kalau saya mah, Ya, iya, ya. kalau dia sendiri, nggak apa-apa. Mas Karim direkam Mas Karim. Ini santai ya. Santai. Ini, Biar ini, tegang. ini ngobrol santai nih. Santai. Nanti Jangan saya Yo. pikirannya jangan kemana-mana loh ya. Ini jadi saya coba menggali nih ya. Ada Ya, saudara ibaratnya saya. enggak saya ini Ah. apa ya, enggak menggurui, enggak. Iki kok Teman ini sharing, Sharing. coba menggali nih. Bagaimana ini? tukar pendapat, Ah, tukar iya. pengalaman, Iya. itu aja, enggak Iya. aku mongso pinter ki. Enggak. Oh, Ngono lah iku lah kowe wong pengen ngerti, ya iso tak dudu cara lakune, ngono. jadi Dadi aja tembung jari. Soro lah tembung jari, Pak. jadi apa olah laku spiritual yang kita lakukan itu benar-benar bisa diaplikasikan Bisa, ya? bisa. dibuktikan. Bisa dibuktikan. Ini real nyata. Real nyata. Oke. Sekarang gini. Kegunaan lain, manfaat lain untuk pembangkitan saudara kita sendiri ya, yang dalam arti kata ini sedulur papak limo panjang. Itu kegunaan lainnya apa yang Yo, bisa untuk bantu orang kah? Bisa. Untuk nolong orang kah? bisa. Bagaimana? Mas? Ya itu tadi, umpamanya kalau Mas Karim ini sakit lah andai kata. Itu yang saya tanya bukan Mas Karimnya, bukan dia, tapi saudara dia yang saya tanya. Jadi kuwi loro apa? Aku lorono kena sawanan teko kono. Lah iku tombolnya apa ya golek ono iki. Itu yang ngasih tahu. Di semua itu sama, saya juga seperti itu. Sama. Umpama kata ini ada orang yang memerlukan bantuan, Pak, saya ini kehilangan anak saya 2 hari nggak pulang. Itu bisa Ya dideteksi ya, bisa, Mas? bisa. Ini real ya, nyata Iya, nih. iya. Seandainya nanti ada netizen ini, saudara-saudara kita yang di luar ini umpama Ya. kata minta tolong bantuan, Mas, tolong ini saya umpama kata anak saya 2 hari nggak pulang, nggak ngasih kabar, Mas tolong Jangan bagaimana? sik urip apa orang. Nah, ini bisa. masih hidup tidak? Ini Iya, keberadaannya di mana ini? Ya. Saya minta tolong Mas, bagaimana caranya? Bisa, Umpama dia bisa. lupa rumahnya pulang, bagaimana diingatkan supaya kembali? Bisa ya Mas ini? Mas? Ya insya Allah bisa. Ini real ya ini ya. real. Ya, untuk para pemirsa. Jadi di sini yang kita kupas, yang kita gali yang pasti-pasti saja ya. Jadi mari di sini. Aduh. Jadi no hoak, no halu. Ini kita berbicara kenyataan. Jadi kita coba menggali saudara kita ini, Mas Dudung yang dari mana Mas? Lampung. Dari Lampung. Jadi begitu. Jadi segala olah spiritual yang Mas Dudung lakukan ini
bisa berguna untuk diri Mas Dudung sendiri dan untuk bisa membantu orang lain. Tentang apa, bagaimana menempuhnya, caranya bagaimana. Nanti kalau saudara-saudara mau, silahkan kita sama-sama bisa Sama-sama belajar lah. sama-sama belajar lah, kita sharing sama-sama. Supaya apa? Segala sesuatu yang sifatnya spiritual itu kebanyakan orang itu menangkap goib, halu, not real, gak kenyataan. Di sini bisa dibuktikan itu nyata. Jadi no tipu-tipu ya. Kita nggak lagi dalam zaman yang tertutup, semuanya serba kita nggak tahu, kita nggak bisa menjelaskan bahwa sebenarnya spiritual itu real, nyata, dan bisa dijelaskan. Gitu. Lanjut lagi ya, Mas Dudung. Umpama ini Mas Dudung, ada tempat rumah kita tinggal ini, Nggih. rumah kita tinggal ini mungkin bermasalah atau ada sesuatu yang tidak nyaman, membuat penghuni rumah tidak nyaman. Itu solusinya bagaimana, Mas? Ya kita lihat dulu, Mas. Jadi apa sebabnya? Itu kita lihat dulu. Kita ya harus sowan dulu, apa sambang ke rumahnya yang orang yang minta tolong, yang jelas jangan raba-raba, ojo gak angen-angen. Jadi biar real, nyata. Jadi apa penyebabnya itu Ya, TKP. ya. Jadi identifikasinya itu di tempatnya ya. Iya. Jadi nggak bisa umpama dari Kadang kan dari ada sini. gini, Mas. Kadang kalau orang Jawa dulu tuh ada yang waktu bangunnya rumah itu nggak pas, atau kadang itu antara susunan ruangan di dalam rumah itu yang tidak pas. Jadi jangan menyalahkan dikit-dikit gaib, dikit-dikit diganggu orang. Itu jangan seperti itu. Jadi kita lihat dulu, bener itu kesalahan dari waktu dia membuat rumahnya atau bangunan di dalam rumahnya, itu sangat berpengaruh itu. Jadi jangan langsung kita mudah, oh kok itu kok rasanya ini gak enak ngawak, itu kok kerah terus, ribut terus, apa nek gak seneng karo aku. Jangan seperti itu, harus kita lihat dulu tempatnya. Jadi Itu aja menurut saya. Gini nih Mas, umpama saya punya tempat usaha ini, Ya. saya ini punya tempat usaha. Kok orang bilang itu, Mas, saya sering lewat sini kok nggak buka, kok kelihatan sering kali tiap hari nggak buka. Padahal kalau saat ini saya datang ke tempat sampean ini buka, sampean saya tanya, Mas, kemarin 2 hari 3 hari kok nggak buka? Loh saya buka, itu bagaimana Mas penanganannya Mas? Makanya itu Mas, makanya kita lihat dulu itu tempatnya, lokasinya itu seperti apa. Jadi gak mamang gitu. Itu kalau saya. Jadi benar ya Ada emang yang dari gaib itu ada, orang yang sirik itu ada. Tapi kita jangan langsung memponis seperti itu. Kadang juga ya banyak itu, kalau penemu Jawa itu banyak sekali. Itu bisa kita lihat lah intinya. Jadi olah spiritual yang dilakukan Mas Dudung ini paling enggak menyelamatkan Mas Dudung sendiri, menjaga Mas Dudung sendiri, dan menjaga dan membantu orang lain. Ya, jadi itu manfaatnya Mas. Iya. Ini bisa ditanya lagi ya Mas, umpama kata ini, Iya. saya ini mau belajar ini Mas Dudung, saya minta ditolongi, saya mau belajar gitu, kira-kira Mas Dudung bagaimana? Ya enggak apa-apa, monggo kerja, silakan. Bisa ya Mas Dudung ya? Iya. Jadi begini, Ya tapi ya kadang jenenge ilmu ki angel lak wis ketemu, Mas. Kadang wong seolah-olah kaya iya pingin ku kadung wis didelokno, didone carane mundur alus. Ngono, iku rata-rata. jadi nggak lurus dengan Enggak, tekad yang tekadnya itu pertama. tadi. Ya itu kalau anak sekarang itu enggak seperti orang-orang dulu. Kalau orang dulu bagaimana Mas? Kuat, Dia prihatin. mencari sesuatu pengetahuan itu bagaimana Mas? Satu, tekadnya kuat, prihatinnya kuat. Arang dulu nih. Ya
generasi Gen Z sekarang itu mintanya instan itu mas. Ya itu kalau itu ya susah. Wong maunya mie instan itu datang dengan mie instan, nggak mau ngolah godok sedikit itu nggak mau mas. Bagaimana nih mas? Ya nggak bakal bisa ketemu. Nggak bisa ketemu. Nggak bisa. Jadi kalau olah spiritual itu benar-benar ditempuh dan dijalani. Iya, harus laku. Meskipun harus apapun yang akan terjadi. Iya. Ya, tapi aku mau kadang gini mas ya. Kadang ada orang yang ngaku cari wong tuwek lah. Iki tikekne wong padahal dhek kan kurang tau ngakoni tapi wis diwehne wong. Nah, iku sing salah makane akeh wong itu kendel. Jadi sebenarnya pengen olah spiritual itu harus ada yang menuntun. Harus itu harus ada Itu yang pasti harus itu. Ya, harus ada yang mendampingi. Seandainya jalan sendiri otodidak, tidak ada yang menuntun, mengarahkan, memberi perlindungan, itu bagaimana mas? Susah. Kemungkinan yang terjadi Itu berat susah. Kecil kemungkinan untuk berhasil untuk maksudnya? berhasil. Oh, jadi alangkah baiknya menempuh jalan spiritual, laku lah, laku spiritual seperti orang-orang dahulu ini, leluhur kita tuh harus didampingi. Iya harus ada pendampingan tuh harus. Nggak bisa kita melepaskan itu nggak bisa. Beresiko soalnya. Risikonya sampai bagaimana? Ya itu tadi. Yo kedeng turun jalan. Bisa ketawa-ketawa sendiri. Iya itu yang susah. Bisa ngomong sendiri. Ya itu. Jadi lucu mas ya. Berat makanya tuh laku orang penemu orang kuno dulu itu nggak semudah yang kita ucapkan itu. Kayak enak, pahit. Jadi penempuh jalan spiritual itu kalau ada saya itu lihat di jalan, dia jalan saja. Kadang saya kalau sampai gitu, mas, mari mas mau kemana? Enggak pak, silahkan. Saya lagi jalan gitu, itu bagaimana mas? Loh, kalau apa? Musafir ya? Iya, iya. Kadang musafir ini gini mas. Musafir itu kan ada penempuan kadang corone kata orang Jawa itu topoi terjagat. Kalau orang musafir yang kelasnya orang Islam sekarang loh ya, itu mungkin di leluhur kayak para sunan, para wali itu yang dia datengin. Tapi itu ada tempo waktu yang harus dia tempuh. Sampai melebihi tempo waktu itu dia gagal. Itu. Tapi kalau orang Jawa kuno itu bukan seperti itu, gitu loh. Kalau orang kuno zaman dahulu yang pengertian dari bapak-bapak saya, guru-guru saya itu, lah topoi terjagat iku 40 dino kali 40. Wih. Nah, itu nanti itu pun saya kasih tata caranya siapa pun bisa melakukan. 40 hari Kali 40. 40. Iya, tapi syaratnya satu ada. Kalau lihat orang bangun rumah itu harus berhenti. Berhenti. Maksudnya berhenti kita membantu orang yang itu. Orang yang buat rumah. Nanti setelah umpamanya suruh, umpamanya lingsir, istirahat, kita langsung pergi. Nggak boleh kita diberi makan semua, nggak boleh makan. Dan kita nggak boleh meminta. Nggak dikasih, nggak boleh, apalagi meminta. Itu. Bener-bener keras ya mas. Iya kalau orang leluhur dulu itu kan sulit mas. Tanpa itu, kira-kira bagaimana lakunya? Maksudnya tanpa itu kayak mana? Tanpa ini kalau jalan ini nggak boleh minta kita, dan kita dikasih pun kita nggak boleh terima. Itu seandainya kelaparan di jalan bagaimana? Enggak, itu emang ya itu namanya sebut lelaku ilmu alam itu pasti. Enggak usah khawatir. Wong kewane dicukupi apa menungso. Itu. Kewan itu enggak pernah minta. Tapi dia enggak ada yang mati kelaparan. Itu aja. Itu aja cukup dari saya, pokoknya itu aja. Saya enggak perlu panjang lebar lah intinya. Terima kasih Mas Dudung ya. Ini saudara kita dari Lampung luar biasa. Jadi kesimpulannya mengolah spiritual, kita sekolah dengan alam ini, kita sekolah dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ini harus ditempuh dengan tekad dan laku yang keras. Jadi di sini nggak ada toleransi. Sebagaimana dulu leluhur kita
kita mencari sesuatu ya, panemu mencari pengetahuan ini sedemikian kuat. Jadi untuk faktor keberhasilan itu pasti, dan untuk apa yang dia dapatkan nanti bisa menolong diri sendiri dan menolong orang banyak. Itu ya, terima kasih Mas Dudung, terima kasih Ya. Mas Karim. Saya senang saya bisa menggali ini ya, untuk lain episode, untuk yang akan datang bisa kita sharing kembali ya. Ya, monggo silakan. Terima kasih untuk Masnya, silakan Mas Bocah. Dari tadi sampean kayak nanya mulu. Coba Mas Dudung barangkali ada pertanyaan ke Kang Mas Kanding ini. Monggo. Oh, kalau dari saya nggak ada lah, cukup. Oh, Cukup. begitu. Oke. Siap. Rupanya dia Mas Dudung ini, saudara saya ini malu-malu. Kucing. Ini kita semua saudara ya. Apapun kita alirannya itu, dari apapun kepercayaannya, semua itu intinya satu, hanya untuk mencari ridhonya saja. Jadi ya, bagi yang menonton, ambil yang positifnya saja dan buang yang negatifnya. Mungkin cukup dari kami bincang-bincang santainya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.